Assalamualaikum, ketemu lagi di Syihab dan Syihab. Di episode ini saya di rumah Abi Quraisy dan kita akan kedatangan tamu dari Rembang, Jawa Tengah, Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau yang akrab disapa Gus Baha. Dan di rumah Abi saya juga udah ngajak keponakan-keponakan dan ngajak Izzat tuh. Ada Izzat, ada Fatih, ada Nisrin. Seru banget, kita mau ngobrol-ngobrol sama Abi, sama Gus Baha, dan kita juga udah nampung pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan ada yang masuk banyak banget, jadi nanti mudah-mudahan sempat kita sampaikan ke Abi dan ke Gus Baha dan kita jawab sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Senang sekali, alhamdulillah Syihab dan Syihab bisa kembali. Dan kali ini Syihab dan Syihab di rumah Abi Quraisy kedatangan tamu dari jauh, dari Rembang. Ada Gus Baha datang silaturahmi ke rumah. Dari dekat di hati, jauh tempatnya. Oh iya, selalu dekat di hati. Assalamualaikum, apa kabar Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, senang ya Abi kita kedatangan Gus Baha. Senang sekali. Abi terakhir ketemu Gus Baha waktu itu di acara Di acara di Habib Ali, di PG Baitul Quran. Baitul Quran. Baitul Quran. Sebelumnya sempat juga silaturahmi Gus Baha. Teman-teman mungkin ingat waktu itu kita menjelang malam takbiran ya Gus? Iya, di narasi ya. Di narasi, tapi waktu itu karena jarak jauh sempat ada kendala teknis jadi nggak begitu jelas. Dan itu yang protes netizen se-Indonesia Gus. Tapi nggak protes saya tuh. Protesnya ke saya. Alhamdulillah. Kenapa ini Gus Baha itu soalnya waktunya katanya susah. Nah, terus waktu itu Nana ingat sempat bilang insya Allah kalau ada waktu mau silaturahmi langsung sama Gus Baha supaya kemudian teman-teman juga bisa dengar perbincangan dan alhamdulillah kesampaian hari ini. Alhamdulillah. So, makasih banyak ya Gus. Iya. Mau mengenalkan tadi sih saya udah kenalin tapi mungkin teman-teman juga kenal. Jadi yang sebelumnya saya ajak cucu-cucunya Abi yang kecil-kecil, yang sekarang Syihab dan Syihab saya mengajak cucu-cucunya Abi yang lebih senior-senior. Itu Izzat anaknya Mami Nana. Banyak yang suka nggak tahu gitu kalau ini Izzat anak saya. Kemudian terus ada Fathi dan ada Nisrin, ini keponakan, dan yang ini ada Nihla, cucu-cucunya Habib Quraisy. Terima kasih ya udah nemenin Mami Nana. Ini terpaksa apa enggak kan? Enggak dong, seneng dong bisa ketemu sama Gus Baha, bisa ngobrol-ngobrol sama Gus Baha dan sama Abi. Banyak banget yang udah nitip pertanyaan untuk ditanya ke Abi dan ke Gus Baha. Tapi sebelum kita jawab pertanyaan dari netizen, mungkin mau kenal Gus Baha lebih jauh dan lebih dekat Gus. Walaupun sudah terkenal tapi banyak yang juga masih penasaran gitu. Gus Baha kemana-mana sarungan, gaya nyantri gitu. Tapi di YouTube-nya selalu yang nonton ratusan ribu sampai jutaan gitu. Pokoknya bintang YouTube, kalau ustadznya YouTube tuh Gus Baha. Rame gitu. Gimana sih Gus Baha melihat dakwah sekarang gitu lewat cara YouTube, lewat cara-cara seperti sekarang nih Syihab dan Syihab ini kan cara dakwah yang berbeda yang kita maksudkan supaya lebih dekat, lebih nyampe ke masyarakat Gus. Ini saya menjawab tapi tidak harus jadi model ya, karena tradisi kita apalagi Pak Quraisy. Maksudnya ada kaidah ya, laisa li alimin ayyuqal tidak aliman akhir. Jadi antar orang alim itu tidak perlu saling ikut. Ini saya cerita sedikit. Sebenarnya mulai kecil karena bapak saya, mbah-mbah saya itu terkenal wali. Jadi cita-cita saya itu ingin jadi wali. Artinya wali itu orang yang dekat Allah. Nah, di antara kedekatan mereka kepada Allah, di antaranya adalah cara melihat Allah itu begitu jelas. Misalnya ketika Nabi Ibrahim disuruh Allah supaya menyampaikan kewajiban haji, wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan itu. Saya bisa apa? Suara saya terbatas ya Allah. Terus kata Allah, sudah sampaikan saja, nanti saya yang menyampaikan, kata Allah. Orang seluruh dunia dengar yang ditakdir haji bisa haji. Artinya ketika saya melihat kenabian itu harus dimaklumatkan. Dan dalam hadis qudsi Allah ngendikan kuntu kanzan makhfiyan fa'aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Jadi kata Allah, saya ini sebenarnya tidak butuh makhluk, cuma harus orang kenal saya. Yang saya menciptakan masa mereka tidak kenal saya. Maka saya menciptakan makhluk untuk kenal saya. Jadi komitmen hati saya itu hanya ingin mengenalkan ajaran Allah ini indah, ajaran Allah ini solusi. Saya tidak pernah kepikiran kalau itu jadi viral atau jadi terkenal. Sampai sekarang pun saya tidak tahu kalau itu terkenal. Saya tidak punya WA juga nggak mau dengar. Nggak punya WA Gus? Nggak punya sampai sekarang, nggak punya. Hanya lewat adik itu. Akhirnya ketika dengar katanya saya terkenal, banyak yang ngaji itu, terus ingat cerita Nabi Ibrahim tadi Pak Quraisy, bahwa Allah lah yang menyampaikan itu.
Iya. Sehingga nggak perlu jadi beban saya harus parlente atau harus gaya, harus apalah. Ya saya tetap biasa seperti ini. Karena ini pakaian yang saya kenal, saya merasa nyaman. Syukur-syukur ini mewakili bilisani kaumi karena saya orang Indonesia. Bisa lagi gitu, jadi sudah lengkap. Nah yang jelas itulah kira-kira. Jadi keinginan saya menerangkan hukumnya Allah itu enggak saya ingin dikenal, tapi supaya hukum Allah itu dikenali, difahami. Contoh yang paling mudah banyaklah dosen-dosen Jogja ngaji saya itu termasuk UGM. Kemarin UGM juga ngaji saya sebelum narasi ya. Itu saya mungkin barokahnya baca banyak ya. Mungkin Pak Kures lebih tahu saya baca banyak. Saya menghidupkan ilmu-ilmu Al-Quran yang mungkin orang lain sudah nganggap itu enggak penting. Yaitu tadi bahwa kebenaran itu dimulai dari diperkenalkan. Yuzhirahu ala dini kulli. Jadi orang tahu kalau itu bidan ya karena ada tulisan ini bidan, ini dokter gigi, ini toko apa ya, onderdil, toko TV. Kenapa kita tidak memperkenalkan Allah? Padahal Allah ini zat paling penting. Makanya banyak ulama mengartikan illa liya'budun illa liya'rifuni. Sebab mereka kenal kami, kenal Allah. Sehingga saya nyaman saja ketika terkenal apa tidak terkenal, ketika saya sudah memaklumatkan ilmunya Allah, sudah menghilangkan dosa kitmanul ilmi, ya sudah saya nyaman. Sehingga saya dengan tanda kutip nggak mau lagi dengar apa orang nerima apa enggak, cocok apa enggak, karena terus jadi lucu saja kalau di dunia wali kedikte makhluk. Karena tadi cita-cita saya ingin jadi wali, entah sudah kesampaian tanda. Jadi terbiasa nggak boleh didikte makhluk. Kalau Allah merintahkan nerangkan, ya nerangkan saja, nggak usah tersiksa reaksi publik kayak apa. Tapi keinginan itu berarti dari kecil? Karena memang karena tradisinya seperti itu. Tradisinya kan kalau ngaji, mungkin Pak Kures lebih tahu, kitmanul ilmi itu dosa, menyembunyikan ilmu itu dosa. Kalau ada ilmu harus diajarkan. Sehingga ketika saya mondok di Sarang, sudah banyak satu kelas saya yang kalau ketemu saya itu cium tangan, tak tanya kenapa. Ya karena saya ngaji jenengan. Karena perasaannya santri gitu kalau iya, selalu. Perasaannya gitu. Tapi sebetulnya berangkatnya ya dari kewajiban itu. Ketika Kiai Hamid Pasuruan terkenal lali, Pak Kures tahu banyak Kiai Hamid Pasuruan. Itu kan sepupu sama mbah saya. Itu ketika beliau terkenal, banyak yang sowan, banyak yang menghormati. Beliau itu menangis. Ketika ditanya sama Bapak, kenapa engkau menangis? Saya ini soleh itu untuk diri saya sendiri. Saya sering jamaah, sering melakukan kebaikan untuk diri saya sendiri. Tapi kenapa mereka menghormati saya? Jangan-jangan ini mendikte saya untuk sudah dari ingat Allah betul, sekarang harus ingat makhluk itu. Tapi kembali lagi mereka umatnya Rasulullah SAW yang harus dibina, yang harus didekatin. Sehingga mereka ya nyaman lagi atas perintah Allah itu. Ya kira-kira gitulah, setidaknya pas saya baik, pas Bikol bin Salim itu cara berpikir saya seperti itu. Tapi ya saya manusia mungkin kadang-kadang kebawa euforia atau tertekan atau nervous. Tapi itu bawaan manusia. Kalau secara ilmu saya seperti itu, nggak lebih, nggak kurang. Ya saya kira demikian. Ya, ada dua tadi ingin komentari ini. Yang pertama, jangan beranggapan bahwa wali, kita biasa dengar ya wali, itu syaratnya harus ada kekeramatannya. Kekeramatan itu artinya ilmu. Ya kan, waktu Adam diciptakan itu diberi ilmu, malaikat sujud karena dia punya ilmu. Karena itu kata Imam Ghazali, illam yakunil alim huwal wali falastu adri manil wali. Kalau bukan orang alim itu yang dinamai wali, saya tidak tahu lagi siapa wali. Nah, sekarang banyak orang tuh hubung-hubungkan ada keramatnya ini. Itu ada, tapi bukan itu syaratnya. Syaratnya itu ilmu, diamalkan, dan tadi yang kedua, wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Nah, penyampaian yang menjadikan orang simpati, yang menjadikan orang hormat, yang menggambarkan sifat-sifat Tuhan, sifat al-jamal, sifat keindahannya, sifat kebaikannya. Jangan tonjolkan sifat-sifat Tuhan yang keras, yang keras. Madhahirul jalal. Ya, jangan sifatul jalal ya, tapi sifatul kamal wa sifatul jamal. Nah, ini yang sebenarnya yang dipraktekkan Pak Gus Baha ini. Jadi tidak peduli
orang la yakhafuna laumata laim, ya kan? Tidak khawatir dicela orang dan tidak peduli dipuji orang. Kalau dipuji, alhamdulillah. Kalau dicela, alhamdulillah. Itulah resiko daripada dai kembali, ya kan begitu ya Gus? Iya kita. Gitu. Dan itu semua itu kalau orang mau meniru caranya seperti apa ya Gus Abi? Karena kan banyak kemudian ya bahwa kemudian dipuji, banyak orang yang kemudian ingin anak-anaknya wah bisa seperti Abi, bisa seperti Gus Baha gitu, tetap tawadu, berilmu tapi tidak menonjolkan keilmuan, menyampaikan sesuatu dengan indah, tidak keras begitu. Itu sesuatu yang memang karena didikan orang tua kah? Atau itu sesuatu yang bisa kita usahakan sendiri juga? Karena bagaimana menirunya? Gus. minimal supaya ini keponakan-keponakan, anak cucu-cucunya Abi kan begini. Itu pertama dari rumah dididik, di pesantren kita dididik begitu. Pesantren mendidik. Pesantren. Abi selalu bilang begini, saya selalu bilang Gus Bahar, saya belasan tahun di Kairo. Saya hanya sekitar 2 tahun di pesantren. Tapi yang pertama, hubungan saya dengan guru saya itu sampai sekarang masih ada. Perlu dikasih tahu gurunya siapa? Habib Abdul Qadir Bil Faqih Malang. Habib Abdul Qadir itu kalau Abi ada sesuatu yang ini, Abi mimpi dia. Jadi ada hubungan. Kenapa itu? Karena dia ikhlas. Keistimewaan pesantren itu guru-gurunya ikhlas. Kalau kita di ini barangkali pertimbangannya kum atau kam. Ya kan itu. Jadi dan di rumah itu dari pendidikan, keikhlasan mengajar, keikhlasan ikut, hormat. Apa yang Abi ingat di pesantren 2 tahun Abi di pesantren, tapi mengingatnya bahkan lebih dari belasan tahun Abi di Kairo? Iya, yang paling Abi rasakan itu keikhlasannya. Menegur tanpa marah. Ya toh, mengajar tanpa pamrih. Ya itu yang paling jelas itu. Apa Gus keistimewaan pesantren, santri, orang yang nyantri itu keikhlasan tadi dan apa yang berbeda begitu, yang betul-betul digembleng santri-santri kita? Jadi apa ya? Jadi ada adzauqus salim, rasa yang masih orisinil. Jadi cerita wali itu unik-unik, Mbak Najwa. Jadi misalnya ada seorang wali makan 1 piring terus beliau kenyang. Melihat istrinya makan 1 piring ya kenyang, terus beliau bilang, wah kalau untuk kenyang, untuk bertahan hidup hanya 1 piring, kenapa saya harus korupsi, kenapa saya harus rakus. Terus ketika dia tidur, meskipun punya kamar 5 ya tidur di 1 kamar. Ketika punya beras 1 pintal yang makan 1 piring, kenapa saya harus punya berlebih kamar toh? Saya tidur ya di 1 kamar cukup. Jadi melihat kehidupan yang normal tapi menjadi hal yang luar biasa. Bapak itu kalau ngajarin saya misalnya ada orang di pasar itu nerima transaksi 5.000, 10.000 sudah bilang alhamdulillah. Terus saya ini malu, saya sering punya uang jutaan, tidak mesti bisa bilang alhamdulillah. Ini orang awam, orang kebanyakan semudah itu syukur. Jadi sebetulnya didikan kita ini nganggep yang pokok itu ya pokok, yang sekunder. Sehingga dari tradisi pokok ini apa saja kayak berlebih. Saya sampai sekarang sering bilang ke istri saya, ke anak-anak, andai kan saya punya uang hanya 1 juta itu sudah kaya raya. Karena bayangkan hidup hanya sehari. Ke anak katamu tuh hutan, kamu bisa aja mati besok itu. Jadi ya sudah gitu, itu tradisi keluarga kita, tradisi. Sehingga hidup itu nyaman saja. Ya jadi nggak wayulhihimul amal, tidak alhaakumut takatsur ya, karena melihat hidup itu ya sederhana. Jadi misalnya saya ketemu Pak Quraisy, ya ini ketemu orang sepuh, sowan orang alim, tidak muluk-muluk terus efek dari itu misalnya terkenal dia itu tidak ngefek, karena ya hukumnya Allah dengan saya ketika berhadapan orang sepuh ya harus takzim, harus hormat. Sudah tidak lebih dari itu, sehingga nyaman karena nggak kebawa angen-angen itu. Terus banyak akses, banyak koneksi ribet, bisa wayulhihimul amal, bisa dilenakan oleh banyak angen-angen. Yang seperti Abi bilang itu, Abi yang bersyukur itu ketika menerima sesuatu dirasa banyak, tapi ketika memberi sesuatu selalu merasa itu sedikit. Sedikit ya.
masih ingat itu arti syukur. Jadi masyhur itu maqalla wa kafa khairun mimma katsura wa alha. Jadi sedikit tapi cukup, lebih baik banyak tapi wa alhama. Jadi kan kita lupa Karena diri. memang sebenarnya kebutuhan kita tidak banyak. Kebutuhan kita tidak banyak. Itu ada orang pernah merasa sedih, kehilangan jabatan. Dia dipanggil. Coba lihat banyaknya orang nggak punya jabatan masih ketawa. Ketawa ya betul. Ya kan? Coba lihat banyaknya orang yang miskin masih hidup bahagia. Penyebabnya kamu sedih itu dirimu. Coba lihat. Setelah beberapa lama kamu kembali normal. Iya. Jadi kita itu sebenarnya. Nah, hal-hal yang begini yang diajar di pesantren. Boleh jadi itu tidak diajar di universitas. Ya. Nah, itu sebabnya kalau dalam agama akal harus diasah. Tapi hati juga harus diasah. Letakkan sedikit rasa di akalmu supaya dia lurus. Letakkan juga sedikit akal di perasaanmu supaya dia di pesantren itu. Saya nggak tahu sekarang, ya toh. Tapi yang saya alami begitu. Jadi dididik dengan akal, terus hati diasah. Ada wirid, ada ini itu kan sebenarnya untuk mengasah hati. Amalan-amalan yang dilakukan. Kita ini manusia jiwa dan raga, akal dan rasa harus menyatu semuanya. Jangan ini. Jangan salah satu dominan. Kalau lagi jatuh cinta tuh biasanya karena banyak remaja, jatuh cinta yang dominan biasanya rasa, akal nggak apa-apa itu ya? Nggak apa-apa, tapi akal itu, rasa itu bisa mengalahkan akal. Buktinya orang yang cinta biasa hilang akalnya, dikalahkan oleh rasanya. Tetapi akal tidak bisa menciptakan iman, tidak bisa menciptakan cinta. Akal. Nah, jadi kita gabung. Akal dan rasa. Iya kan? Iya. Akal tidak bisa menciptakan cinta. Nggak bisa ya? Iya. Bisa membenarkan cinta. Membenarkan. Tapi diciptakan oleh rasa. Diciptakan Bisa satu episode soal cinta. Menurut Abi dan Gus Baha. Iya kan? Itu asa, itu rasa. Pemain bola kan itu akal dan rasa ya. Iya, kakinya itu merasa. Tapi dia berpikir, ada taktik, ada ini segala. Nah, itu gabungan. Okay. Ini soalnya jago bola ini. Oh iya. Dia pernah ke Inggris untuk latihan bola. Ya. Idolanya siapa? Bintang idolanya? Aku fans Chelsea, Habib. Oh, Chelsea. Tapi kata tetangga-tetangga saya itu hebat itu Indonesia. Nggak pernah dikalahkan Brazil. Jadi tim-tim besar pernah semua dikalahkan Brazil. Kalau Indonesia enggak pernah. Karena nggak pernah main Brazil. Gus Baha ngikut bola? Ya seneng dengerin orang yang seneng aja. Kalau saya sedang nonton. Tapi Gus Baha hobinya apa jadi? Hobi seneng yang jelas. Senang. Apa Jadi yang bapak saya itu dulu ngajarin seneng itu sederhana. Kalau ada orang awam tadi ceria di warung, padahal mereka banyak masalah. Kadang sampai saking penghormatannya bapak pada orang seneng tuh kalau manggil santri, sandang guyon atau apa, nggak jadi. Kata beliau, orang-orang miskin seneng itu mewah, nggak usah diganggu. Kalau ada kiainya kan sungkan. Sampai sekarang saya keterusan, kalau santri sedang guyon gitu, saya mau lewat nggak jadi. Takut kalau ada kiainya langsung dimu. Jadi sengaja ya Gus? Ya karena nggak mau merusak kebahagiaan. Tapi ngeliat Gus Baha pasti seneng lah. Masa ngeliat Gus Baha terus nggak jadi ketawa? Nggak kan sungkan itu. Sungkan ya? Iya, ada orang yang sungkan gitu. Makanya guyonan paling saya kenang di pondok itu, di pondoknya Mbah Maimun itu. Gus kalau soleh jangan soleh-soleh banget. Kenapa? Nanti saya surga dengan Mbah Mun. Nggak enak sungkan. Kita nanti tetap bertemanan aja, sekelas kita aja, ngopi-ngopi bareng gitu. Surganya yang level lebih bawah Ya, dikit lebih lah. bawah. Nanti kalau kangen Mbah Mun soan nih, tapi jangan setingkat kata. Jadi itu pesantren. Jadi guyon yang ringan, ilmiah tapi bikin ceria. Jadi itu kan kayak zaman sahabat ada Nuaiman, di khazanah kita ada Abu Nuwas ya, atau Abu Nawas. Itu ceria. Jadi ringan tapi mendidik. Jadi di antara kenangan saya di pesantren itu kalau antri di kamar kecil itu,
Yang paling dihormati di pondok itu kan 2 Gus sama Kiai. Tapi Gus itu anaknya Kiai. Sehingga kalau antri itu ditanya, dok, nggak usah ditunggu, saya Gus. Maksudnya supaya nggak didok karena antri. Terus kata yang dok, samalah Kiai. Untuk menteror itu. Jadi apa ya, suftoh kalau dalam bahasa habaib atau muzah itu ceria sekali. Nah ceria itu di kitab Ihya diterangkan Qutbuddin, al-istilzat bil mubahat itu Qutbuddin. Nanti pada akhirnya menikmati hal yang dibolehkan Allah itu punjeri agama, itu pokok beragama. Iya. Karena kita ini sudah capek. Jadi kalau saya misal sampai sekarang saya tiap pagi masih sering jalan-jalan sama putri saya yang SD kelas 1 terus. Karena saya bilang ke istri saya, kayak apa celakanya kita kalau bahagia nunggu nyuwun sewu maksiat dulu, harus melakukan hal yang buruk. Allah menyediakan sekian kesenangan dari hal-hal yang dibolehkan, misalnya mencintai anak, cucu, mencintai teman. Dan itu guru-guru kita ngajari itu, sehingga rata-rata kiai itu suka guyon, suka santai, supaya mencukupkan diri, tidak perlu senang dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan itu karena itu di kalangan orang-orang tasawuf, orang-orang fikih yang paham, menyanyi itu anjuran. Iya. Ya karena itu menyenangkan kan. Ya itu Habib Soleh Tanggul itu, karena lagunya menggugah hati, kalimat-kalimatnya mencerahkan. Yang tidak boleh itu kalau nyanyiannya lenggak-lenggok yang tidak benar, liriknya salah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau liriknya bagus, itu ya, hati itu menjadi senang kalau mata melihat yang indah, telinga mendengar yang indah. Dan itu melahirkan dorongan untuk bergeraknya fisik. Ya. Kalau dengar lagu dangdut bagaimana? Minimal jempol goyang. Iya, paling tidak tangannya begini. Pengaruh nyanyian suara ke ini. Nah, itu sebabnya dilarang bersuara keras. Jangan teriak-teriak. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Jangan teriak-teriak. Nah, kita diajar tuh di pesantren. Bicara depan guru, jangan suaranya keras. Itu yang diajarkan kita. Ya toh? Dan itulah kemudian yang mempengaruhi Itu yang mempengaruhi. Ya. Apalagi kalau ustadznya, kiainya ikhlas. Itu aja. Kunci saya di sana. Iya, ikhlas. Ikhlas. Abi, kan sempat ada juga yang tanya ke Nana. Waktu itu juga tanya ke Abi. Cucu-cucunya Abi kira-kira ada yang meneruskan jadi seperti Abi nggak jadi pendidik? Ini kan sekarang kan mereka belajarnya kan belum ada yang spesifik belajar agama. Abi, apalagi Nana kan juga nggak, Kaela juga nggak gitu, Ahmad, Caca, Hala gitu. Abi ada rasa kecewa nggak? Tidak. Walaupun kita nggak meneruskan. Walaupun. Abi prinsipnya mendidik itu mengembangkan bakat anak. Nana dulu waktu mau ke Amerika masih ini, pesannya Abi masih ingat apa? Masih. Apa? Salat nggak boleh ditinggal. Salat tidak boleh ditinggal. Saya dulu dikritik orang, kenapa biarkan dia itu salat. Mendidik, kembangkan bakat. Saya selalu bilang, Jido bilang apa tentang pemain bola? Ini kan hobi bola. Gimana? Masih ingat? Muhammad Salah bagaimana? Jido bilang. Saya selalu bilang begini, itu pemain bola Mesir. Yang dari Mesir. Dari Mesir, Muhammad Salah. Itu punya pengaruh luar biasa, bisa melebihi beberapa doktor, ilmuwan, bahkan kiai. Kayak Zainuddin dulu, Zidane. Iya. Yazid Zainuddin. Iya toh, jadi pandai dalam bidang apa saja. Tapi jangan lupa agama, yang paling penting jangan lupa sholat. Sholat itu kunci. Ya toh, itu yang kita di ini. Apalagi kalau baca wirid. Masih baca wirid? Selalu di pesanan Umi. Relatif. Ada. Terus bolehkah mensolawati seseorang supaya bisa berjodoh? Kalau kita sudah berusaha mencari calon istri tapi belum berhasil, dapat putus, apakah tandanya kita harus pasrah, Gus? Harusnya mulai usaha juga sudah sambil pasrah.
tanya, siapa Kang Ruhin dan Kang Mustafa yang sering disebut-sebut oleh Gus Baha? Dalam setiap dakwah jika mencontohkan A atau B kan selalu pakai nama Ruhin dan Mustafa. Siapa itu Gus? Itu orang beneran atau bagaimana caranya bisa ketemu Rasulullah walau hanya sebatas mimpi? Ya, kalau kita menjadi fans yang ngefans banget sama idola atau menjadi fans seperti K-pop yang sangat fanatik, itu sebetulnya tidak apa-apa atau sebaiknya jangan kalau kita mengidolakan sesuatu sampai fanatik luar biasa. Gus, putra-putri 3 ya Gus? Iya. Ada keinginan meneruskan jejak atau jadi minimal jadi santri atau belajar tafsir Al-Quran atau? Ya kalau keinginan aja, tapi ya alami tadi. Karena kalau nggak pilihannya anak-anak juga repot. Tapi insya Allah kalau kultur di kampung ya, di tradisi keluarga kami kan khas. Sehingga dibentuk, tidak dibentuk, disuruh, tidak disuruh, ya arahnya ke sana. Karena ini cerita sedikit. Dulu bapak itu sangat dekat ke teori keilmuan. Ada seorang yang terlalu stakeng, terlalu keras pada anaknya, sehingga di rumahnya itu tidak ada TV, nggak ada motor. Singkat cerita, pertama anaknya tahu TV ya dari tetangganya atau dari temannya, naik motor ya diajari temannya. Repotnya anak ini yang berjasa ini, mimman lam yusolli wa lam yasum, ya tidak sholat, tidak puasa. Singkat cerita, anaknya ini lebih terdikte ini daripada oleh orang tuanya. Pas sudah kejadian itu, si orang tuanya sowan ke saya, karena bapak sudah meninggal, cerita bahwa metode Kiai Nur Salim, metode jenengan saya akui Gus gini. Terus dia tanya ke saya, kenapa Gus metode itu? Saya kan ngiranya kalau ada TV, ada motor, anak jadi nakal karena nonton TV. Terus saya bilang, al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Sehingga ketika anak Anda ini utang jasanya sama orang nggak sholat, dia ingin niru yang nggak sholat. Sementara melihat Anda sebagai orang yang tidak simpatik karena melarang terus. Semenjak itu, dia ngakui manhajnya bapak saya. Dan dulu bapak saya juga gitu. TV ku ya ono madharoteha gitu kalau bahasa Jawa. Tapi nak radio TV terus delok ning tonggo, selain ganggu ya engko pengaruh tadi. Karena tadi artinya makanya dalam doa-doa para wali, para ulama kan, jangan jadikan kami dikuasai orang yang tidak takut engkau ya Allah. Karena tadi al-insan abdul ihsan, artinya anak ini enggak sholat. Nggak sholat, nggak puasa karena lebih utang jasa sama pertama yang meminjami motor, yang meskipun akhirnya alhamdulillah akhirnya bapaknya rubah, terus anak ini jadi baik lagi. Tapi ini kan cerita manhaj betapa bahayanya terlalu stakeng, terlalu keras tadi. Jadi dari satu keilmuan al-insan abdul ihsan ya sudah kita harus ihsan sama anak-anak, sama siapapun. Insya Allah barokahnya itu lebih mudah berdakwah. Itu di hadis rahimallahu imra'an a'ana waladahu ala birri. Allah merahmati seorang yang membantu anaknya untuk jadi baik. Gimana? Jangan dia maki. Jangan dia bebani beban yang berat. Ya toh? Kalau tegur yang baik. Ya toh? Itu. Jadi ada hubungan akrab sehingga kalau dia mau curhat, dia curhat pada ibunya kalau perempuan. Dia curhat pada bapaknya, bukan curhat pada temannya. Ya, temannya ya. Karena itu bersahabat. Ya, kamu kan curhatnya sama mami kan? Ya, Nana curhatnya apa marahnya? Jengkelnya mungkin ya. Abi Gus, ini kita jawab pertanyaan netizen ya. Soalnya kita udah janji. Ini dari Alfi Mai. Mungkin dijawabnya singkat-singkat aja kalau bisa. Gimana sih Abi dan Gus cara istiqomah untuk menghafal Al-Quran? Saya jawab, ya karena kalau keyakinan saya, keyakinan semua orang kalau sudah hafal lupa itu dosa. Pertama karena takut dosa. Tapi setelah ke kelas tertentu, makom tertentu memang asik. Punya hafalan itu asik. Jadi kalau dulu mungkin karena takut tadi ya nisyanul ayat atau Quran itu lupa itu dosa. Tapi lama-lama memang karena asik. Asik. Karena asik. Ya, saya kira saya benar itu. Asik, ada kenyamanan tersendiri itu ya. Apalagi kalau ngerti. Karena itu sangat membantu dalam menghafal, menghubungkan ini tadi ceritanya ini begini. Jadi sebenarnya sangat mudah hafal itu. Tapi sangat mudah lupa. Yang kedua itu yang sering terjadi. Ya, sangat mudah. Tapi karena kalau dipahami itu jadi lebih mudah. Oh iya, jauh lebih mudah dipahami daripada tidak. Salah satu itu kan untuk
kan harus dicantolkan itu ingatan supaya dia ini. Ini nyambung ke pertanyaan Nita Desya. Bagaimana jika sampai mati saya tidak tahu arti keseluruhan isi Al-Quran, apalagi tafsirnya, apakah saya berdosa? Hanya dibaca sampai hatam berkali-kali, baca terjemahannya juga jarang-jarang. Saat titip salam sama Gus Baha, saya sudah beli Al-Quran terjemahan yang UII. Gitu. Kalau sampai dosa enggak lah, kan kalau paham semua itu fardu kifayah, 1-2 orang di kawasan itu memahami ini sudah cukup. Dan mulai dulu pun ya enggak semuanya paham Quran. Cuma bahwa baca khatam mungkin terus belajar itu bukti cinta itu insya Allah cukup untuk sowan lah nanti kepada Allah, anta ma'aman ahbabta atau almaru ma'aman ahabba. Iya. Saya punya cerita dulu, ada seorang wali yang masih bernambah sama saya itu. Orang yang sudah mau meninggal 2 tahun atau 3 tahun sudah sepuh, tetap disuruh ngapalkan Quran. Biasanya 2 juz meninggal, 3 juz meninggal. Sehingga cerita anak-anaknya tanya ke wali tadi, kenapa mbah sudah sepuh disuruh ngapalkan, disuruh belajar? Ya setidaknya pas mati masih masuk hadis man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Jadi ketika dia mati dalam keadaan mencari-cari ilmu. Iya. Diusahakan selalu untuk jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar. Mungkin metodenya diubah. Jangan hanya baca, sambil baca terjemahan dia. Terlalu meningkat begitu ya. Ini ada pertanyaan buat Abi dan buat Gus Baha. Siapa ahli tafsir yang paling mempengaruhi pemikiran Abi dan Gus Baha dari Labib? Ini yang repot, karena bacanya banyak. Dan bacanya banyak itu pasti dalam konteks akademik atau keilmuan tafsir itu ya plus minus. Mungkin kalau rasa Jawa saya suka Syekh Nawawi. Tapi dalam rangka tangkeh dari cerita-cerita Israiliyat apa, menghindari cerita-cerita Israiliyat, kayaknya Syekh Nawawi terlalu longgar pakai Israiliyat sehingga kita ya repot juga. Jadi Mbah Mun sering cerita gini ke saya. Kalau baca tafsir, ya jangan mengikat kamu, karena Quran awsa'u minhu, Quran selalu lebih luas ketimbang tafsir itu sendiri. Jadi saya masih ingat ketika baca kitabnya, bukunya Pak Quraisy Membumikan Al-Quran. Dulu ramai sekali Pak Quraisy. Ketika min alaq, itu kan diterjemahkan dulu orang-orang atau banyak kiai yang baca dari segumpal darah. Pakar-pakar embriologi bilang itu embrio atau zigot yang menempel di dinding rahim. Tapi di banyak tafsir-tafsir modern memang alakin dari kosakata aliko ya'liko alakon, sehingga sesuatu yang menempel. Terus saya bilang, ramai sekali diskusi itu di kalangan kita, ya, di kalangan peneliti muda, pas itu masih sama-sama muda. Kalau tafsir salah, misalnya salah, Qur'annya tidak akan salah, karena makna segumpal darah itu maknanya mufassir, bukan maknanya Qur'an, kata saya. Nah itu akan selalu begitu Mbak Nana di semua ayat. Jadi kalau mufassirnya dalam tanda kutip bisa salah atau memang betul salah, Qur'annya tidak bisa salah karena yahtamilu wujuhan, masih menerima sekian kemungkinan. Ya, prinsipnya tidak ada penafsir Al-Quran yang tidak salah. Saya pasti salah. Bisa jadi benar pada masanya, pada masa lain sudah tidak benar. Bisa jadi benar pada tinjauannya, karena dia punya kecenderungan ini, yang lain punya tinjauan lain. Ya toh, jadi tidak bisa kita berkata hanya dipengaruhi oleh ini. Kalau dia ilmuwan. Kalau dia hanya nyontek, ya udah. Jadi seperti Abi, misalnya Abi dipengaruhi oleh banyak sekali. Oh banyak sekali, banyak sekali. Terus banyak dipengaruhi, resikonya bisa dua, Pak. Bisa nggak jelas, bisa alim banget. Resikonya ekstrim ya Gus? Bisa ekstrim. Ini ada pertanyaan, Fahri Al-Fajar, Abiku. Bagaimana caranya bisa ketemu Rasulullah walau hanya sebatas mimpi? Nah ini Pak Quraisy yang kasuhan. Ada tuh uraian-uraian ulama tentang itu. Yang pertama teladani. Dan teladani itu bukan hanya pada salatnya, pada hal-hal yang kecil-kecil. Teladani akhlaknya. Teladani bagaimana dia masuk rumah, keluar rumah, itu teladani. Yang kedua, sering selawat. Jadi hati selalu ini. Yang ketiga, berdakwah. Itu tiga, ada beberapa cara, tapi itu yang paling ini. Saya kira yang paling sulit itu meneladani. Bagaimana kita meneladani akhlaknya, bagaimana ya banyak sekali. Sehingga hati terpaut dengan beliau
Dan dari segi ilmu jiwa juga kan ada itu. Kalau terpaut hati bisa mimpi. Nah, tapi ini kalau Rasulullah itu yang mimpi itu pasti benar. Maksudnya, Mimpi yang pasti benar itu kalau mimpi Rasul. Begitu loh Gus Wah, ya. Walaupun Walaupun fil manam faqad ra'ani haqqan. Fa inna syaitan la Dan kita kalau mimpi kita tahu itu bertemu Rasulullah, kita tahu ya. Walaupun kita tidak pernah melihat, kita tidak tahu wujudnya, tapi ketika kita mimpi itu pasti. Rasul, ya. Dan yang mimpi itu bisa bermacam-macam. Mungkin waktu dia lihat, oh ini kok muda, ini kok tua, ini dan itu nanti ada tafsirnya lagi. Apanya? Okay. Mimpi Rasul tidak mungkin salah. Mimpi Tuhan pasti salah. Karena laisa kamitslihi syai'un. Iya. Oke. Ini pertanyaannya ringan. Gus, bolehkah mensolawati seseorang supaya bisa berjodoh? Ya kalau harapan terus kepada Allah ya bagus lah. Terus yang dipakai sholawat ya. Wah ini ada empatnya. Gimana? Kalau yang nggak bagus itu kan memaksakan kehendak ya. Kalau harapan kan ya bagus. Oh, iya. Jadi nggak apa-apa bersolawat supaya dapat jodoh? Ya kan Ini langsung nyatet lagi. di antaranya sarana ya, sarana qadul hawaid supaya hajat kita kesampaian kan memperbanyak sholawat. Apalagi calon itu yang kita idam-idamkan karena kesalehannya, karena kebaikannya kan nggak masalah. Yang penting banyak bersalawat. Oke. Dari Hanum, Assalamualaikum Mbak Nana, tolong tanyakan Gus Baha, kapan mau punya akun Instagram? Masuk kalah sama Abi Quraisy. Nah, itu. Abi juga akun Instagramnya. Kadang saya sih yang suka update akun Instagram Abi. Tapi Abi baca ya, Abi baca, Abi ngikutin. Dulu Abi Twitteran, sekarang udah nggak sempet. Tapi Abi tetap up to Ya date. jawabannya kapan-kapan atau memang nggak ingin. Karena tadi saya kan sibuk di rumah itu kan banyak yang ngaji tahfidz itu. Jadi membayangkan santri seneng ikut seneng, kalau kesulitan ngaji ikut. Ya pokoknya alihima anitum lah, kalau melihat santri susah belajar ya kita ikut susah. Betul. Jadi itu udah nyita waktu. Kalau WA aja nggak ada ya Gus, apalagi Nggak ada, Instagram. ya, Instagram. Ini titip tanya, siapa Kang Ruhin dan Kang Mustafa yang sering disebut-sebut oleh Gus Baha? Dalam setiap dakwah jika mencontohkan A atau B kan selalu pakai nama Ruhin dan Mustafa. Siapa itu Gus? Itu orang beneran atau? Orang beneran. Jadi saya itu ngaji kan, saya itu termasuk orang yang menghindari diundang acara-acara publik. Kecuali pernah sepuh atau guru. Sehingga sebenarnya ngaji saya itu hanya istiqomah di Jogja sama di rumah. Nah, dulu kan saya kerja di UI Press, tapi sambil ngaji. Karena saya ini nggak ngaji memang. Singkat cerita, 2 orang ini termasuk yang pertama. Ketika masih 20, masih di kontrakan Pak Gores, masih ikut ngaji. Karena adatnya pondok itu gejlok-gejlokan. Ya akrab betul ya, mereka anggap saya gurunya, tapi ya berani makan di depan saya, berani apa saja karena ya memang akrab. Dan saya ngenang Nabi itu juga gampang saja kalau ada sahabat yang sering digojlok Nabi apa. Jadi sederhana, sampai Nabi ada sahabat dipanggil Abu Hurairah, kadang dipanggil Abu Hirin. Jadi ceria sekali dulu Nabi dakwah itu. Iya, betul. Ada sahabat yang, nama kamu siapa? Saya Huzan. Ndak, bal anta sahal gitu kan. Jadi yang digenti-genti namanya apa. Gampang sekali. Sehingga saking seringnya nyebut nama itu Nabi kadang ditanya sahabat, ini Ali khosoh apa ini untuk saya tok apa untuk semua? Ya untuk semua. Jadi itu kan khas pondok ya. Jadi memang harus ada yang diajak lawan bicara. Tapi memang teman akrab sama saya. Sampai sekarang anaknya ada mondok di saya. Oke, jadi itu menjawab pertanyaan. Jadi yang penasaran itu betul ada 2 manusianya itu ada namanya. Oke, saya mau kasih kesempatan ke cucu-cucu ponakan. Gimana Izzat? Gimana? Ada yang mau tanya ke Gus Baha, mau tanya ke kalau ke Habib udah sering, cuma nggak apa-apa bisa nanya ke Habib juga karena ini Syihab spesial. Tapi kalau Izzat mau tanya apa Izzat? Jadi bagaimana kita bisa melatih diri agar akhlak kita lebih kuat, terutama kan kita semua kuliah di luar dan mungkin di negara-negara beda values atau nilai-nilainya juga berbeda. Jadi begini ya, ketika saya pernah diundang komunitas NU di Korea Selatan, paling setahun yang lalu. Saya itu dulu, Mbak Najwa kalau baca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Ya Allah, Engkau dipuji di semuanya alam Engkau, baik di langit maupun bumi. Saya berpikir lalu pujian yang di bumi ateis atau bumi komunis gimana gitu. Tapi setelah saya di Korea, ternyata banyak tenaga kerja dari berbagai negara yang bikin masjid, yang sujud. Begitu juga saya sering punya teman yang
kuliah di Inggris, di Jerman, mereka juga cerita masih ngaji saya lewat internet, lewat YouTube. Nah dengan tradisi ilmu yang benar, akidah yang benar, hadihi ardullah misalnya, ini bumi Allah. Sehingga utang jasa Anda hanya kepada Allah. Ini air juga ciptaan Allah. Sehingga utang jasa kita ya sama Allah. Sehingga dengan demikian, meskipun ada negara yang tatanannya bagus, yang seakan-akan lebih baik dibanding Indonesia, itu tidak mendikte kita, karena kita pertama merasa utang jasa sama Allah, bukan ada yang lain gitu. Karena bumi yang kita injak milik Allah, air yang kita minum milik Allah. Nah, bahwa orang melupakan Allah karena tadi berpikirnya sudah sangat melenceng ya, dikira itu negara baik, tertib, kemudian jasanya manusia itu. Oke, kita ngakui, tapi nomor satu tetap jasanya Allah Ta'ala. Sehingga saya kadang baca Quran, Pak Kuras, ini tahadus bin iman. Kadang nggak kuat tak teruskan ketika Allah ngendikan misalnya, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Mbok Yahoo sang bikin langit bumi, bikin air itu yang menciptakan Mbok Yahoo, kamu ngakui itu saya gitu. Karena sudah banyak yang nggak ngakui, akhirnya hubungannya sama makhluk bukan sama Allah. Ya kira-kira gitu. Supaya tetap. Iya. Coba Pak Kuras mungkin mau nambahkan. Sudah cukup. Jangan banyak-banyak. Ya, Fatih ada bertanya. Pak Fatih? Jadi tadi ada diskusi tentang mengikuti hati atau keperluan rasa di dalam dan juga akal. Tapi pertanyaanku mungkin untuk Gus Bahan dan Habib lebih mendalami hal itu. Sekarang banyak orang membenarkan hal dengan mengatakan, oh saya hanya mengikuti hati saya. Dan mungkin hal-hal itu mungkin bisa aja kurang baik atau mungkin tidak, ya mungkin saja hal itu tidak benar atau bisa menyakiti orang lain. Jadi pertanyaanku adalah, apakah hati itu selalu benar, dan jika tidak, bagaimana kita bisa mengasahkan hati kita agar mungkin lebih sering benar? Ini tadi yang membicarakan hati tadi. Didik hati kamu dengan ilmu, ilmu dengan rasa. Iya, jadi begini. Ada yang dinamai hati nurani. Ya kan? Tapi hati nurani itu tidak selalu benar. Karena hati nurani itu dibentuk oleh lingkungan, oleh budaya, oleh pengetahuan. Kalau ini keliru, bisikan hatinya keliru. Kira itu orang-orang itu ada diberikan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud, ada bukunya menyangkut itu. Dia bilang, kamu kira itu filosof Yunani yang melecehkan perempuan, kira-kira hati nuraninya tidak ada. Itu kaum kapitalis. Apa hati nuraninya lebih rendah daripada orang komunis? Semua punya hati nurani, tapi hati dibentuk oleh ini. Hati nurani kalau mau benar harus dibentuk berdasarkan cahaya ilahi. Ya toh? Itu yang membentuk nurani. Kalau sudah terbentuk itu yang Nabi. Jadi yang sudah terbentuk itu yang Nabi katakan apa itu? Istafti qalbak. Jadi kalau sumbernya, isinya salah, ya ininya salah. Tapi ikuti Al-Quran. Bagaimana itu Al-Quran? Allahu nurus samawati wal ardi. Dia yang memberi cahaya. Akal diberinya, hati diberinya, ilham diberinya. Ini kumpulan, itu hati nuraninya pasti benar. Tapi kalau sumbernya, ya toh, jadi banyak orang berkata hati nurani. Enggak, hati nurani bisa salah. Tergantung dari mana sumbernya hati nurani. Dari mana sumbernya? Dan sumber segala sumber Al-Quran. Segala sumber Al-Quran. Ya kan? Oke. Jadi mengasah hati untuk benar Di situ dengan pentingnya belajar orang Al-Quran. ngaji. Betul. Ngaji lagi. Ya kan, ngaji lagi, Quran lagi. Ya, Seperti contoh gini, ada orang ibunya meninggal terus cerita ke saya. Gus, ini susah karena harta banyak saya habis untuk menghormati ibu, atau akhirnya meninggal juga. Setelah saya beri pencerahan, kamu harus bangga, uang kamu habis untuk kebaikan ngerawat ibu. Kayak apa kalau habis untuk membiayai hal-hal yang buruk? Akhirnya bisa syukur. Jadi ilmu lagi. Sama seperti kita misalnya demi hal yang nggak benar mau dibiayai 2 juta, kata kamu penting.
Tapi secara syariat ada ibu kita, ada keluarga kita yang lebih mendesak. Sehingga kalau ngaji terus ngerti bahwa yang kita inginkan ini nafsu apa hati. Jadi yang kita katakan hati jangan-jangan nafsu. Jadi itu makanya ada ayat intattaqu hayaj'al lakum furqanan. Sudah kamu takwa secara benar, pasti hati kamu tahu pembeda yang hak dan yang batil. Nah itu yang dimaksud Nabi istafti qalbak itu yang sudah kelas itu, yang sudah kelas-kelas itu. Tapi kalau yang latar belakangnya macam-macam terus tanpa punya nurani ya tadi ya sebetulnya nafsu pasti. Ini nyambung ke pertanyaan sebelum ke Nishrin ya, ini nyambung ke pertanyaan Yuni. Mbak Nana pengen tanya sama Gus Baha dan Abi, bagaimana cara menghadirkan Allah di hati kita sedangkan Allah itu tak terbayang? Nyambung ke yang tadi Gus. Jadi kalau di surat Waqiah itu orang dilatih tadi Mbak Najwa ya. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Hubungan terdekat kamu itu dengan saya kata Allah, karena saya menciptakan kamu. Seperti dalam kehidupan nyata saja hubungan dekat jenengan sama ibu sama bapak karena manusia yang menjadikan sebab wujud Anda. Lah Allah memaklumatkan dirinya juga gitu. Saya ini yang menciptakan kamu, harusnya kamu terdekat sama saya. Ketika kamu minum, apa kalian menciptakan air? Antum anzaltumuhu minal musni, apa kamu yang menciptakan awan yang menjadi air? Ketika kita bercocok tanam kata Allah, apa kamu yang menghidupkan tanaman itu? Semuanya saya kata. Nah, dengan merasa tergantung itu kepada Allah ketika kita masih janin ya, dikelola Allah sedemikian rupa di rahim ibu. Kita tidak tahu cara menyediakan Allah oksigen, kita tidak tahu cara Allah mengatur kesediaan air padahal dunia sudah seperti ini. Dengan seperti itu kan sering tergantung sama Allah. Makanya di tafsir itu inti dari tasawuf itu antumul fuqara ilallah, semua harus merasa butuh sama Allah. Ya, mungkin Pak Grace bisa menambahkan itu. Ya, Abi tambahkan ya. Bisakah Tuhan dilihat? Tidak bisa ya? Sebenarnya bisa. Melalui alam raya. Jadi ada itu istilah tajalli. Tuhan menampakkan dirinya sesuai kemampuan kita melihat. Kita tidak bisa lihat Tuhan. Mata kita terlalu lihat matahari aja tidak bisa lama-lama, ya kan? Maka Tuhan ingin memperkenalkan dirinya. Dia ciptakan alam raya itu tadi yang dibilang khalaqtul khalqa liya'rifuni. Apa? Lihat. Kenapa ada ini? Kenapa ada itu? Tidak mungkin itu ada kalau tidak ada yang mengadakan. Maka lahir, oh ini dia hebat ini, kok bisa begini, bisa begini, bisa begini. Jadi karena itu dalam konteks mengingat ada yang dinamai jangkar, jangkar emosi, jangkar ingatan. Itu lihat itu foto yang di atas, lihat itu terus ingat ayah. Ya. Jangkar untuk kita ingat. Kenapa kita pasang ayat-ayat Quran di rumah? Itu jangkar. Ya toh? Nah, ini orang tidak mau pakai jangkarnya, jadi dia lupa. Tapi jadikan semuanya jangkar. Semua bisa jadi jangkar. Dengar guntur, ingat Tuhan, ada doanya kan? Subhanallah di yusabbihu ra'du bihamdi. Jadi itu yang diajarkan supaya selalu ingat, oh ini begini. Jadi tidak pernah lupa. Oke. Nishrin? Oke, sebenarnya ini sekalian curhat juga ya. Boleh, nggak apa-apa curhat. Sebenarnya yang aku alamin, baik teman-teman aku juga kayak nggak ngerasa atau nggak tahu makna di balik ritual-ritual tersebut. Nah, gimana kita, mungkin bisa cerita pengalaman sendiri, gimana kita bisa bergerak dari pelajaran-pelajaran agama Islam atau pengertian agama Islam yang sebatas ritual doang pada diskusi-diskusi yang lebih dalam, yang lebih spiritual dan bermakna. Jawabannya proses. Ya semuanya itu proses. Dulu saya juga sering ditanya anak-anak SMA, ketika di Jogja sering ditanya anak-anak kuliah, gimana Gus kalau sholat supaya ingat Allah? Terus, padahal saya tidak paham lafaz-lafaz itu, kalimat-kalimat itu maknanya apa. Ya saya jawab, setidaknya kamu dengan sujud tahulah harus tunduk kepada siapa, kepada Zat yang Maha Besar, Allahu Akbar. Jadi kalau kaidah di kitab usul fikih, la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau tidak bisa semua secara total, ya sebagian-sebagiannya kita tahulah.
Misalnya makna-makna ayat Quran susah, ya Allah Akbar, Allah Maha Besar. Ketika sujud, implementasi dari ketundukan seorang hamba kepada Allah. Terus ada yang sedang punya banyak masalah, sebesar-besar masalah kita masih besar ampunan Allah, rahmat Allah. Kalau kita sudah berusaha mencari calon istri tapi belum berhasil, dapat putus, apakah tandanya kita harus pasrah, Gus? Harusnya mulai usaha juga sudah sambil pasrah. Dari awal harus sudah pasrah. Iya. Ini mesakno, Gus. Ini belum dapat putus. Coba tolong ditengahkan. Kalau saya dukun sih terus tak kasih haji-haji. Berhubung saya ada dukun ya. Nasihatnya ya sabar aja sambil berusaha. Oh, itu terus Saya mau jawab singkat. Kalau Anda mau pasangan laki-laki bagi perempuan, perempuan bagi laki-laki yang sempurna, kawinnya di sorga. Di dunia ini tidak ada yang tidak berkekurangan. Jadi itu pilihlah. Ada pilihan, pilihlah yang agamanya baik. Okay. Setelah itu nanti pilih yang lainnya kan. Fasfar bizatidin tariwat yadak. Oke. Jadi jangan mencari yang sempurna. Jangan mencari yang Tetap sempurna. usaha. Tidak mungkin dapat yang sempurna. Semua ada kekurangannya. Yang sempurna lamunan saja. Iya. Lamunan saja. Di lamunan. Nisrin, jangan cari yang sempurna. Ini nggak apa-apa ya para jomblo, kita jawab ya supaya tenang hatinya. Dari Musbir, bagaimana cara ta'aruf yang benar menurut syariat agama, Gus? Ya yang nggak ada pelanggaran syariat jawabannya. Simpel, jangan melanggar syariat. Itu cara ta'aruf yang benar. Tapi dekat, berkenalan, mencari tahu itu masih oke kan, Gus? Ya pokoknya kalau masih dalam proses yang baik dan untuk hal yang baik itu kan masih ditoleransi oleh syariat. Iya. Terus tidak Ya huluwah. kunjungi rumahnya, kenalan sama orang tuanya. Kan pantangannya tuh huluwah Pak Gores ya. Iya. Jadi sama-sama keluarga. Jangan beli kucing dalam karung. Harus kenal. Harus kenal. Nabi suruh kenal. Dulu merasa cukup dengan melihat. Sekarang tidak, harus dengar suaranya gimana. Ya kan? Ya, oke. Oke, jadi tetap harus kenal gitu ya. Oke, ini ada lagi kita kumpulkan nih yang jomblo-jomblo biar sekalian. Mana nih satu lagi tadi sebentar. Oh enggak, ini bukan soal jomblo tapi ini juga netizen secara umum. Dari Lestari mau bertanya dong, Mbak Nana, mohon pendapatnya kalau kita menjadi fans yang ngefans banget sama idola atau menjadi fans seperti K-pop yang sangat fanatik, itu sebetulnya tidak apa-apa atau sebaiknya jangan kalau kita mengidolakan sesuatu sampai fanatik luar biasa. Ya lah, pasti jawabannya jangan. Kalau apa-apa berlebihan pasti tidak baik. Karena nanti resikonya gampang kecewa. Oke, jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, termasuk berlebihan ngefans berlebihan itu juga baik. Iya, itu dari dulu begitu. Ada orang-orang yang terlalu ngefans pada Nabi, sampai pada Nabi. Begitu ada berita Nabi meninggal, dia murtad. Iya, karena berlebihan. Karena berlebihan. Jangan menilai sesuatu karena ada unsur materi. Jangan menilai sesuatu karena orangnya. Nilailah sesuatu itu berkat substansi yang ada padanya. Iya kan? Oh itu dia yang bilang begini, ulama ini, profesor ini. Belum tentu benar. Ya toh, jadi. Banyak juga kan calon jemaah haji yang sudah menabung bertahun-tahun, sudah betul-betul rindu ingin datang, kemudian tiba-tiba karena situasi, rencana berubah, sulit untuk mengikhlaskan, itu sulit buat atau rela tidak pergi padahal sudah dibayang-bayangkan dan sebagainya. Bagaimana mengobati kekecewaan mereka yang tidak bisa ke tanah suci tahun ini? Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana kita harus memaknai merayakan Idul Adha di situasi pandemi ini? Bagaimana jika dibayarkan secara urunan? Misalnya 1 ekor sapi dibeli oleh 7 orang. Apakah itu memang lebih baik dibandingkan misalnya dengan hanya memberi 1 kambing atau 1? Adakah amalan yang lebih diutamakan? Yang jelas momen terdekat yang sebentar lagi akan kita lalui sama-sama adalah merayakan Idul Adha atau Lebaran Haji. Tapi memang tahun ini karena kondisi dan situasi kita harus merayakan Idul Adha dengan prihatin. Ada yang mungkin malah tidak bisa sholat Idul Adha, ada yang bisa sholat tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana kita harus memaknai merayakan Idul Adha di situasi pandemi ini? Saya ke Abi dulu.
rayakan substansinya. Tidak harus kita rayakan bentuk-bentuk yang lalu. Sebenarnya itu kan marilah kita lihat. Ketika Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang diterima Tuhan itu bukan sembelihannya, tapi takwanya. Itu substansinya di takwa. Atau? Jadi rayakanlah untuk memperkaya ketakwaan Anda. Fahami apa di balik upacara ini. Kesediaan berkorban. Ya kan? Fahami itu. Fahami mengapa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Kenapa sudah diperintah dia batalkan? Pasti ada di balik itu. Nah, kita pahami itu, kita tarik dari sana. Tidak harus dalam bentuk ini. Ya, saya mau bilang begini. Kita itu diperintahkan percaya dan beramal soleh. Ya kan? Ya. Nah, beda amal soleh dengan amal baik. Saya beri contoh. Saya beri ulama senjata mahal. Itu soleh atau tidak? Tidak. Saya beri anak umur 10 tahun pulpen paling bagus. Baik atau tidak? Pulpennya baik. Ya toh? Tapi tidak cocok buat dia. Soleh itu artinya yang bermanfaat. Saya beri contoh lagi ini dalam konteks pandemi. Sholat Jumat itu baik atau tidak? Baik. Tapi kalau mengakibatkan penyakit, baik atau tidak? Tidak baik. Dia tidak soleh. Walaupun dia baik ininya tapi tidak soleh. Nah, itu yang harus kita pahami sebenarnya. Itu sebabnya kalau orang berkata pergi haji, waduh kita tidak bisa pergi haji. Ada ungkapan, kalau Anda tidak mampu berkunjung ke rumah kekasih, tidak mampu, undang kekasih ke rumah Anda. Ya kan? Kan mau ke Baitullah nih. Yeah. Nggak bisa ke sana. Yeah. Kita undang Tuhan ke hati kita. Ingat dia, zikir dia. Itu amal soleh. Jadi amal soleh itu boleh jadi substansinya secara berdiri sendiri baik, tetapi tidak dinilai, tidak memenuhi nilai-nilai yang kita diminta amal soleh. Ya kan? Itu artinya soleh. Terpenuhi nilai-nilainya. Bagaimana Gus? Karena banyak juga kan calon jemaah haji yang sudah menabung bertahun-tahun, sudah betul-betul rindu ingin datang, kemudian tiba-tiba karena situasi rencana berubah, sulit untuk mengikhlaskan, itu sulit buat atau rela tidak pergi padahal sudah dibayang-bayangkan dan sebagainya. Bagaimana mengobati kekecewaan mereka yang tidak bisa ke tanah suci tahun ini? Jadi begini ya, kalau setahu saya ya, kalau komunitas masyarakat yang dididik ulama atau dididik kiai, itu kekecewaannya juga tidak ekstrim-ekstrim amat ya. Karena sering diberitahu misalnya Jumatan tuh ya haji, ingat Allah dari subuh sampai tulu'us syamsi matahari terbit juga menyamai umroh, terus banyak pahala-pahala yang kata Nabi disebut di atas haji, lebih terhibur gitu. Jadi lagi-lagi ini pentingnya ngaji, lagi-lagi saya ulang lagi pentingnya ngaji. Dan di antara kebaikan tentu nerima qada qadar daripada menyalahkan pihak manapun. Jadi ini angkanya lagi-lagi sampai Rasulullah ngendikan ad-dunya mal'unah mal'unun man fiha illa dzikrawah wa mawalahu wa aliman wa muta'aliman. Jadi dunia ini terlaknati kecuali ingat Allah dan belajar terus. Karena barokahnya belajar ini menjadi rileks. Jadi ibadah itu kan nyari ridhonya Allah. Di antara penyebab ridhonya Allah itu kita ridho atas segala yang diputuskan Allah, ditakdirkan Allah. Sehingga corong Jawa itu buatan nelongso gitu. Jadi daerah-daerah yang nggak dididik kiai memang ekstrim karena frontalnya pakai emosi tadi. Yeah. Melihat haji itu terus gagah karena diundang Pak Haji atau prestis karena ada acara-acara. Ini kan ribet, kalau ini kecewanya lebih ekstrim kalau motifnya seperti itu. Jadi ya sama lah, Idul Adha juga gitu.
saya sering menyarankan orang-orang yang dengan tanda kutip masih miskin, meskipun saya tidak tahu apa miskin betul apa enggak, ya mungkin merasa saja. Itu saya ajarkan, saya juga pernah jadi anak kos di Jogja, di mana saya sering bilang gini, kalau Idul Adha setidaknya kamu beli daging setengah kilo atau apa, setidaknya kamu tidak nyalakan panitia masjid kalau tidak keduman, kalau tidak kebagian. Dengan cara itu setidaknya kamu terlatih, ini yaumu farohin wa sururin, kata Nabi yaumu uklin wa syurbin. Ya sudah, umumnya orang nikmati ya nikmati, supaya keluarga itu happy. Syukur-syukur dapat bagian, kalau enggak ya enggak. Sehingga Ibnu Abbas dulu kalau musim kurban juga beli daging, kalau sekarang sekilo 2 kilo, mungkin niatnya ya tadi, setidaknya nggak nyalahkan orang lain. Ini nyambung, ada santri PSQ bertanya, jadi kalau kondisi sekarang yang lebih diutamakan menunaikan kurban atau membantu tetangga yang misalnya terdampak COVID? Nah itu jawaban itu mudah sekali, dari awal kurban itu tidak wajib, tapi jangan niati pengganti kurban ya, karena kurban memang harus berbentuk hewan, ya niati bahwa prioritas tadi. Misalnya kalau saya kurban, tetangga saya nggak makan, tapi kalau saya kasih uang, makan, ya sudah ya sedekahnya uang saja, tapi jangan diniati sebagai pengganti kurban. Iya, tidak mengganti. Nanti jadi panjang kan. Iya. Mungkin pahalanya bisa lebih banyak. Mungkin lebih banyak. Jadi pakai al-aham falaham ya prioritas saja. Iya, prioritas. Tapi memang ada pertanyaan-pertanyaan yang memang seperti itu. Apakah Abi sudah pernah jelaskan, Gus Baha juga tentunya sudah pernah jelaskan, tapi mungkin perlu diulang lagi. Berkorban itu ya berarti berkorban kambing, onta, domba tidak bisa digantikan misalnya dengan beras dan sebagainya. Itu hukumnya kan sejelas seklir itu kan, Gus? Ya, jadi kalau dengan makna itu iya, dengan makna definisi udhiyah memang harus hewan. Jadi definisi udhiyah untuk dapat ridhonya Allah ya orang bisa dengan sedekah, dengan apa saja. Ya. Tapi kalau niatnya memang untuk berkurban, niatnya ya harus dengan hewan. Tidak bisa diganti beras atau diganti apa. Ini saya ada pertanyaan. Nanti lama-lama diganti pulsa loh kalau Tidak boleh diganti pulsa. iya kan. Ini pertanyaan. Anak-anak sekarang, anak-anak miskin sekarang tuh kadang butuhnya enggak beras, enggak apa, butuh beli apa itu kuota ya. Nah, lama-lama nanti bilang ke orang kayanya, saya jangan dikasih beras tapi kasih kuota. Enggak boleh ya teman-teman. Jadi itu kata Gus Baha, kalau niatnya kurban ya memang harus hewan. Tapi kalau untuk Hewan tertentu lagi. Hewan tertentu ya, Bu? Hewan tertentu. Jadi kambing, sapi, unta, domba. Hanya itu teman-teman. Jadi kalau niatnya kurban ya memang hanya itu. Ini ada pertanyaan yang memang spesifik seperti itu. Ini juga ada pertanyaan dari Triantoro 967. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah orang yang belum akikah tidak boleh berkurban? Dan bagaimana jika orang tua kita sudah meninggal tapi belum akikah? Nah, itu dari awal kita mazhab Syafi'i, dari awal akikah itu tidak wajib. Tapi kalau bagi yang berpendapat akikah atau udhiyah wajib ya monggo, prioritas yang mana yang wajib ya. Jadi itu kan pertanyaannya kan dari satu disiplin ilmu ya. Jadi Nabi pernah ngendikan yang seakan-akan udhiyah itu wajib. Jadi ada kalimat man wajada sa'atan li ayyudhiya falam yudhi fala yaqrubanna musallana. Ada yang fala yahdur musallana. Siapa yang mampu berkorban tadi tidak korban enggak usah dekat-dekat musalla kami. Sehingga ada yang berpendapat udhiyah itu wajib. Ya. Nah menurut saya dalam konteks tertentu mungkin ya. Ketika dalam konteks rivalitas misalnya gini, ada pengaruh buruk yang ditimbulkan karena orang yang batil ini, yang maksiat ini mayor-mayoran terus. Yang ini keluarga orang soleh, komunitasnya tempe terus, tahu terus. Sehingga masyarakat ini merasa utang jasanya sama yang fasik, sama yang nggak bener ini. Maka menurut saya orang soleh di daerah ini, menurut saya kalau punya kemampuan itu wajib berkorban. Karena efeknya nanti supaya tadi, takutnya al-insan abdul insan tadi, supaya orang-orang ini berutang jasa juga sama orang soleh. Tapi secara disiplin fikih memang udhiyah itu sunat, akikah juga sunat. Sehingga nggak perlu ada pertanyaan tumpang tindih mana yang harus diprioritaskan gitu. Oke, ini satu lagi pertanyaan soal kurban. Bagaimana untuk amalannya? Bagaimana jika dibayarkan secara urunan? Misalnya 1 ekor sapi dibeli oleh 7 orang. Apakah itu memang lebih baik dibandingkan misalnya dengan hanya memberi 1 kambing atau 1? Adakah amalan yang lebih diutamakan? Kalau di kitab-kitab fikih memang kambing lebih utama ketimbang sapi dalam banyak pendapat ulama. Alasannya lebih privat. Alasannya andai kan ada hewan yang lebih baik ketimbang kambing, mungkin Nabi Ismail diganti hewan itu. Nyatanya Allah mengganti dengan kambing. Terus ketika Nabi mengkorbankan keluarganya, doha Rasulullah bikabsaini amlahaini. Nabi ketika mengkorbankan untuk keluarganya dan yang satu untuk umatnya juga milih kambing. Sehingga banyak ulama yang berpendapat kambing. Tapi semenjak
ada gaya-gayanan. Itu begini Pak Kures, di fenomena di daerah kami itu. Semenjak banyak orang PNS atau orang mapan atau orang kelas menengah, itu nganggep kambing itu problem karena darah tinggi ini. Jika kadang bagi daging kambing itu susah. Semenjak itu mulai ada tren urunan sapi. Jadi yang terus menjadi ragu itu. Nah, terus saya sering bilang, itu kelas menengah kan, seleranya orang di bawah itu yang penting daging. Tapi menurut pendapat saya kayaknya memang kalau sama-sama 7 satu sapi sama 1 personal kambing, saya lebih ikut pendapat yang mengatakan lebih baik kambing. Karena tadi laukana hunaka hayawanun yang lebih baik. Andai kan di sana ada hewan yang lebih baik dibanding kambing, mungkin Nabi Ismail gantinya ada kambing. Dan nyatanya Allah milihnya kambing. Itu alasannya ulama itu. Sempat dengar Gus Baha bilang kalau sapi pakai bertujuh nanti dipakainya rame-rame selesai. Itu guyonannya itu gara-gara gini. Saya di Jogja itu, saya itu kan itu Pak Kores. Karena dulu saya pernah mimpin musyawarah fikih. Pertanyaan itu nakal-nakal gini. Jadi misalnya ada si A gitu, bisanya urun sapi korban di masjid tahun ini. Istrinya bisanya tahun depan. Pertanyaannya Bapak, nanti istri saya bersama orang itu karena terus makanya terus aku ya iya kan karena kalau 7 orang kebetulan beda-beda pasangan, nah itu gimana nanti? Terus saya bilang, lah istri kamu cantik Bapak, nanti bareng yang ini. makanya kambing saja biar gak sama orang. Karena orang nakal tuh banyak Pak, harus dipikir. Saya punya pengalaman fikih nakal ya tadi Mbak Naswa. Pernah ditanya, Gus kalau sholat paling afdol gimana? Ya soft pertama. Ya kalau gitu masjidnya desainnya selatan utara biar semuanya di depan. Selama masih barat ke timur pasti ada soft 2, soft 3. Jadi karena mereka seloro ya saya balas seloro ini kan. Terus ditanya lagi, lah paling bagus yang mana? Ya soft yang sisi kanannya imam. Ya sudah, imamnya diletakkan pol selatan. Biar semuanya dari sisi kanan. Nah, apa ya, guyonan-guyonan gitu tuh mengganggu kita ribet kan, makanya terus ya sudah kalau kamu mau korban bareng-bareng risikonya itu loh. Nah sehingga sebetulnya saya secara privat itu suka kalau masih mungkin suka 1 kambing, tapi kalau secara syariat memang sapi cukup 7 orang. Tapi dulu itu setahu saya masih ahli dari keluarga gitu, tapi nggak tahu sekarang kok. Sekarang tuh misalnya ada ya pokoknya kumpul uang sampai kemudian beli satu sapi gitu. Jadi walaupun tidak berkenal dan sebagainya. Jadi siapa yang mau urunan gitu, arisan sapi gitu. Kemudian masing-masing urunan. Tidak terlarang. Ya, tidak terlarang. Silahkan. Ya. Tapi kalau itu, dan itu pun tidak wajib kambing kan. Tapi kalau ditanya yang mana baik dan harus kita jawab, maka kita bilang mengikuti Rasul kambing. Ya lu tanya yang baik. Ya. Walaupun darah mungkin tinggi. ada pertimbangan harga juga. Ya kan? Iya. Ya tahu kambing lebih mahal kalau 1, tapi sapi kalau 7 bisa lebih murah. Mungkin itu pertimbangannya. Oke. Tapi yang pasti yang pertama itu tidak wajib ya, Bi? Iya, tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kalaupun kita mau melakukan berarti ikuti mana yang memang tuntunan dari Nabi. Iya. Dari Nabi. Nabi tidak melarang. Tidak melarang. Tidak melarang. Oke. Mungkin penutup soal Idul Adha ini apa Abi mau sampaikan sesuatu? Gus Baha mau sampaikan sesuatu? Tidak, saya cukup. Nah, Abi sudah sering kan. Gus Baha nih banyak yang kangen sama. Ya makanya pesan saya sama semua umat Islam lah, semua hidup itu harus senang lah. Ketika Nabi kalau dalam bahasa pondok mensifati, menstatuskan hari Id yaumu farohin wa sururin wa aklin wa syurbin sampai diharamkan puasa. Karena Nabi inginnya orang senang semua di hari itu. Ketika Sayyidina Ali ditanya ibadah paling bagus hari Syawal atau Ramadan atau tausiatul iyal ya kalau melonggar keluarga. Karena kul bifadlillah birahmati fa bidzalika falyafrahu. Setelah saya besar, ajaran bapak saya, Mbah Mun, guru saya itu kelihatan beliau-beliau itu senang sekali. Ternyata setelah saya besar memang penting senang untuk oleh hal-hal yang boleh itu penting. Iya. Supaya kita tidak tergantung senang harus nunggu dugem, nunggu ini itu. Jadi ya mencari gitu kesenangan di hal-hal sederhana sehari-hari itu penting ya Gus. Di hari Lebaran ngundang penyanyi Siti Aisyah. Karena memang hari gembira. Iya, gembira. Iya.
di hari Lebaran bagi-bagi uang buat anak-anak. Buat cucu-cucu. Yo. Salam tempel. Tapi Idul Adha biasanya nggak ada salam tempel ya, Habib? Kalau mau lebih gembira tidak terlarang. Oh, tidak terlarang. Oh, ya. Iya kan? Langsung nagih semua nih. Biasanya cuma Idul Fitri ini Idul Jadi Adha. nanti 2 ya uang dari masjid tadi. Dari Idul Habib Fitri 2. dan Idul Kalau Adha. Idul Fitri udah dapat semua. Iya, nanti 2 ya. Oh, Idul Adha daging kambing aja, Habib. Masing-masing dapat daging kambing. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya sudah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Makasih. Gus Bahat, terima kasih ya. Alhamdulillah, senang banget bisa silaturahmi, bisa Kalau ngobrol-ngobrol. saya berkali-kali datangi pacarannya Mbak Nana. Insya Allah. Itu yang dikenang oleh putri saya. Ah. Ketika Mbak Nana bilang, setahu saya ini GR ya saya sebagai putri. Mufassir terbaik itu abi saya. Terus kata putri saya, nanti putrinya Mbah Mun ya bilang gitu. Lama-lama nanti setelah bapak tua saya juga akan bilang gitu. Ini Mbak Najwa. Pas acara di sarang gitu. Kata saya, ya memang putri harus asobia sama orang tuanya, kata saya. Alhamdulillah. Pas itu saya datang di beberapa acara saya datang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kapan-kapan nanti berarti kita kalau udah pandeminya udah surut, kita gantian. Kita ke sana. Kita gantian Ya, nih, Gus. amin, ya, Mau ya, silaturahmi ke insyaallah. sana, Ya, ya. ketemu putri, ketemu keluarga, dan bisa silaturahmi sama-sama. Ya, kita semua ke sana insya Allah ya. Amin, Alhamdulillah. amin. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Syihab dan Syihab. Terima kasih banyak pertanyaannya. Maaf tidak bisa semuanya tertampung, tapi mudah-mudahan bisa sebagian menjawab, terutama untuk tadi para pencari cinta yang galau. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang jomblo. Insya Allah ketemu lagi di Syihab dan Syihab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.